Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, kewajiban dan hakku di rumah. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Kedua, dengan mengamati teks tulis tentang hak, siswa dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Ketiga, dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Keempat, dengan mencontoh berita yang ada, siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Kelima, dengan mengamati guru bernyanyi, siswa dapat mengidentifikasi bentuk, pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. Keenam, setelah mengidentifikasi pola irama sederhana, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dalam lagu dengan tepukan dengan percaya diri. Ketujuh, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat bersyukur dan memiliki pemahaman akan karunia Tuhan yang telah menganugerahi orang tua yang memiliki sikap sayang, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di sebelah ini. Kira-kira gambar ini menggambarkan situasi apa? Betul, di sini ada seorang anak, kemudian ayah dan ibu sedang ada di meja makan. Nah, coba kita baca teks yang ada di samping terlebih dahulu ya. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Nah, di sini ada kewajiban Siti. Kewajiban Siti yaitu menjaga kesehatan, kemudian menjaga makan, dan berpakaian bersih dan rapi. Dan jika Siti telah melaksanakan kewajibannya, maka hak yang didapat Siti yaitu disayangi oleh ayah dan ibu. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu arti kewajiban dan hak? Ibu jelaskan ya, kewajiban artinya sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, di dalam setiap kewajiban itu ada hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, selanjutnya coba anak-anak amati gambar di samping ini. Di sini kira-kira gambarnya mengenai apa? Ya betul, tadi ya mengenai Siti dan kedua orang tuanya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, bagaimana agar Siti disayangi kedua orang tuanya? Siapa yang menjawab? Ya betul. Siti agar disayangi kedua orang tuanya, Siti harus sopan kepada orang tuanya, berperilaku baik, dan harus menjalani kewajiban sebagai seorang anak. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar dan teks yang ada di samping. Di sini ada sebuah cerita, judulnya Kasih Sayang di Rumah. Kita baca sama-sama ya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban, selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang, akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tua, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu, kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakan kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu.
ibumu. Nah, di sana di teks tersebut dijelaskan bahwa apa saja kewajiban kita sebagai seorang anak. Dan apabila kita melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan memperoleh hak kita. Kemudian, coba anak-anak perhatikan tabel. Di dalam tabel ini ada hak-hak yang didapatkan oleh Siti. Nah, bagaimana saran yang seharusnya Siti lakukan? Nah, hak Siti yang pertama, mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Nah, saran yang menunjukkan kewajibannya yaitu sayangilah ayah dan ibumu. Kemudian yang kedua, hak Siti mendapatkan perawatan ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban yaitu berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Kemudian hak Siti selanjutnya itu mendapat waktu bermain bersama ayah dan ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu, dan begitu pula seterusnya. Tadi kan kita sudah diminta untuk memberi saran. Nah, kira-kira saran itu artinya apa? Nih, Ibu kan jelaskan ya pengertian dari saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Saran ini, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, usul, atau anjuran. Nah, jadi kalimat saran ini pendapat kita kepada orang lain. Contohnya misalnya dari teks tadi, saran yang bisa diberikan kepada Siti, sayangilah ayah ibumu, kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu yang telah merawatmu. Kemudian ada kalimat masukan. Nah, kalimat masukan adalah kalimat yang berisi nasihat untuk orang lain. Nah, kalimat masukan ini nasihat kita untuk orang lain. Nah, biasanya kalimat masukan ini dilakukan dengan kata-kata yang baik, tidak mencela orang lain. Nah, kemudian ada kalimat penyelesaian masalah. Kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang berisi nasihat atau saran untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah. Nah, dalam kalimat penyelesaian masalah ini, selain kita memberikan nasihat dan saran, kita juga membantu orang lain menyelesaikan masalah kita. Contohnya misalnya, kamu harus baik mempersiapkan ujianmu dengan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu nasihat dan saran kita. Ya, penyelesaian masalahnya kita bisa mengajak teman-teman kita belajar bersama untuk ujian. Kemudian coba perhatikan, di sini Siti sedang mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tua di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, tugas kita ketika di rumah juga harus belajar untuk membanggakan orang tua. Nah, kita hitung jumlah hari belajar itu sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun, yaitu 365 hari. Nah, di sini ada contoh hari belajar di sekolah 250 hari dan hari belajar di rumah 115 hari. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. 250 hari ditambah 115 sama dengan 365 hari. Kemudian contoh lain, misalnya kita misalkan hari belajar di sekolah itu 200 hari. Nah, kira-kira hari belajar di rumah itu berapa hari ya? Nah, caranya kita kurangi jumlah hari belajar dikurangi jumlah hari belajar di sekolah. Jumlah hari belajar dalam 1 tahun kan 365 hari. Jadi 365 dikurangi hari belajar di sekolah. Tadi yang kita misalkan 200. Jadi 365 dikurangi 200 sama dengan 165. Coba contoh lainnya, misalnya jumlah hari belajar di sekolah itu 215. Tinggal dikurangi saja. 365 dikurangi
215 sama dengan 150. Nah, kemudian di sini ada sebuah lagu judulnya Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, kira-kira dalam liriknya adakah kewajiban kita sebagai seorang anak untuk menjaga ibu kita atau ayah kita ketika di rumah dan ketika mereka sudah tua? Kita nyanyi sama-sama ya, sambil bertepuk tangan. Jika ibuku tua nanti berubah berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Nah, baik, setelah kita mendengarkan lagu yang berjudul Jika Ibu Tua Nanti, nah Ibu akan menjelaskan di dalam lagu itu ada yang namanya pola irama. Nah, ada bunyi yang terdengar panjang dan ada bunyi yang terdengar pendek. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Jadi pola irama itu dalam sebuah lagu itu ada bunyi yang panjang dan bunyi yang pendek. Jadi kita harus memperhatikan lagunya mana yang panjang dan mana yang pendek. Nah, dari lagu tadi Ibu mau memberi tugas kalian, Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan kalian harus mencari tahu apakah dalam lagu yang berjudul Jika Ibu Tua Nanti ada kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua jika orang tua sudah tua. Nah, kemudian habis itu Ibu akan menyuruh kalian untuk menyanyikan lagu tersebut bersama kelompok kalian. Sekarang waktunya kalian mendiskusikan mengenai lagu tersebut. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kita sudah mendengar apa saja cerita dari lagu tersebut dan masing-masing dari kalian secara berkelompok telah menyanyikan lagu tersebut. Baik, dari awal tadi sampai sekarang, kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, kita belajar tentang kewajiban dan hak anak kepada orang tuanya. Selain itu, ya kita belajar tentang kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Kemudian, belajar tentang penjumlahan. Dan yang terakhir tadi, itu tentang pola irama dalam lagu. Nah, di sini Ibu punya sebuah latihan yang harus kalian kerjakan dan bisa kalian kumpulkan keesokan harinya. Baik, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kita bisa terus belajar dengan penuh semangat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya jika Ibu ada salah kata maupun perbuatan. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.